dalam utang piutang ini bermacam-macam modelnya orang. Ada orang yang berniat ingin membayar utangnya, tetapi dia belum mampu sampai dia meninggal dunia. Ada juga orang yang sebenarnya dia bisa bayar utang, tapi dia lebih mementingkan kebutuhan yang lainnya, sehingga diabaikan utangnya. Contohnya, katakanlah menjelang Lebaran, dia lebih mengutamakan beli baju baru, sandal baru, beli kebutuhan Lebaran daripada bayar utangnya, kan gitu. Jadi sehingga kita merasa kecewa, kan gitu. Ada juga orang memang dia berutang niatnya tidak mau bayar utang, artinya dia penuh dengan manipulatif, pura-pura sangat butuh, setelah itu pura-pura tidak kenal, kan gitu ya. Malahan ketika ditagih dia marah duluan. Bagaimana itu, Guru, kalau ada orang yang ingin meminjam uang di kita, tapi kita yakin orang ini itu tidak akan membayarnya, Guru? Itu bagaimana, Guru? Kita meminjamkannya atau tidak, Guru? Ya, baik. Itu kan kalau kita kuliah sering itu teman-teman itu sering bilang pinjam dulu 100. Ujung-ujungnya tidak dibayar. Ya, kita juga merasa tidak enak kalau tidak dipinjamkan, apalagi kan hutang-hutang ini kan ada dalam tolong menolong. Tapi ternyata orang yang ditolong ini tidak tahu diri. Ini bagaimana ya, apakah kami ini tetap meminjamkan atau kami ini berbohong untuk bilang tidak ada, jalan keluarnya, solusinya ini bagaimana, Guru? Ya, mungkin seperti itu. Iya, pertanyaan muamalah, kan itu artinya hubungan sesama manusia. Jadi dalam agama Allah menyatakan dalam Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Yang pertama. Yang kedua, Allah pernah membuat redaksi seolah-olah Allah ingin meminjam, tapi itu bahasa sindiran, kan gitu. Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang ingin meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dengan kelipatan yang banyak. Jadi persoalan hutang piutang itu lumrah dimanapun, ya. Sebagaimana Rasulullah juga berutang, bahkan menjelang wafatnya Rasulullah beliau berutang gandum dengan seorang pedagang Yahudi. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan banyak sahabat yang lain. Artinya utang piutang itu bukanlah hal yang terlarang dalam agama. Yang kedua, bahkan sekelas Rasulullah, Umar bin Khattab, di ujung hayatnya dia berutang. Jadi utang piutang itu adalah persoalan muamalah antara hubungan orang per orang yang tidak mengenal siapapun dia, ya, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa uang itu tidak punya agama, ya. Artinya seperti Rasulullah, dia berutang dengan seorang pedagang Yahudi, artinya tidak membatasinya untuk bertransaksi meskipun dia berbeda agama. Itu yang pertama. Yang kedua, berutang, kata agama, memberi piutang kepada orang yang ingin meminjam itu lebih mulia pahalanya daripada bersedekah, ya. Al-istiqradu afdalu minas sadaqah. Kenapa demikian? Orang yang disedekahi belum tentu dia butuh. Kita bantu orang, kasih beras, kasih sembako, orang yang diberi itu belum tentu dia butuh, ya, mungkin di rumahnya masih ada, ya, tapi kelihatannya dia tidak punya, kita bantu dia. Tapi orang yang berutang, tidak mungkin dia berutang kalau dia memiliki sesuatu, ya. Ketika dia minta tolong kepada kita, terutama teman yang dekat kepada kita, tentu dia sangat butuh, maka pahala memberi
piutang kepada orang yang sangat butuh itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Itu dasarnya. Kemudian dalam utang piutang ini bermacam-macam modelnya orang. Ada orang yang berniat ingin membayar utangnya, tetapi dia belum mampu sampai dia meninggal dunia. Ada juga orang yang sebenarnya dia bisa bayar utang, tapi dia lebih mementingkan kebutuhan yang lainnya, sehingga diabaikan utangnya. Contohnya, katakanlah menjelang Lebaran, dia lebih mengutamakan beli baju baru, sandal baru, beli kebutuhan Lebaran daripada bayar utangnya, kan gitu. Jadi sehingga kita merasa kecewa, kan gitu. Ada juga orang memang dia berutang niatnya tidak mau bayar utang, artinya dia penuh dengan manipulatif, pura-pura sangat butuh, setelah itu pura-pura tidak kenal, kan gitu ya. Malahan ketika ditagih dia marah duluan, kan ini yang lumrah. Maka ada pepatah mengatakan utang piutang itu adalah hal yang paling cepat memutuskan persaudaraan dan persahabatan ya, gara-gara utang piutang. Karena uang itu tidak mengenal saudara, uang itu tidak mengenal teman ya, namanya uang ya uang, kan gitu. Nah, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang dia tidak bayar utangnya sampai dia meninggal dunia ya? Dalam hadis, panjang hadisnya ya, maknanya seperti ini: siapa yang berutang dan dia berniat tidak ingin membayar utangnya, laki Allah yaumal qiyamati, dia akan berjumpa Allah di hari kemudian di pengadilannya Allah dalam keadaan penuh dengan kehinaan. Tapi siapa yang berutang kemudian dia berusaha semampunya selama hidupnya, tapi dia belum mampu membayar utangnya, tapi dia berniat mau membayar utangnya, maka dia akan berjumpa dengan Allah di hari kemudian nanti dalam keadaan utangnya dibayarkan oleh Allah ya. Jadi terkait hal ini banyak hadis yang menjelaskan itu. Siapa yang menikahi seorang perempuan kemudian dia berniat tidak ingin membayar maharnya ya, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan bersesinah ya. Artinya apa? Tergantung niatnya orang. Nah, niat orang ini, kalau ada orang yang betul-betul kelihatannya dia jarang minjam, tiba-tiba dia datang minjam, berarti dia sangat butuh. Tapi ada juga memang orang itu tipenya dia memang senang berutang, kan gitu. Meskipun bukan hal yang sangat prinsip. Orang biasanya kan berutang karena memang dia tidak punya makan. Ya, untuk dimakan saya tidak ada, kan gitu. Tapi ada juga orang dia berutang hanya untuk gengsi-gengsian, kan gitu ya. Cicil motor padahal tidak mampu, beli perhiasan padahal makan saja tidak cukup. Itu akhirnya berutang, sewa inilah sewa itulah untuk gengsi, kan gitu. Ini ya, selaku kita teman atau sahabat, tentu kita harus lebih jernih ya, menolak untuk memberikan, karena kita tahu bahwa ini bukan kebutuhan, tapi ini lebih daripada keinginan. Nah, orang kan sering tidak bisa membedakan keinginan dengan kebutuhan ya. Dia butuh baju baru padahal bajunya yang lama kan masih baru ya. Tanpa beli baju baru pun tidak mati ji orang, kan gitu. Jadi nasihatilah yang baik ya. Atau sampaikan ya, umpamanya dia mau minjam 1 juta ya, tapi kelihatannya kalau saya kasih 1 juta ini tidak mampu bayar ini orangnya. Begini saja, aku kasih muka ini 200.000 atau 300.000, ku sedekahi muka ini. Mending seperti itu daripada dia nanti ujung-ujungnya malu sama kita, ketemu di jalan kita juga merasa tidak nyaman karena dia tidak bayar utangnya ya. Jadi solusinya seperti itu. Tapi selaku orang beriman, ketika kita mampu memberi pertolongan kepada siapapun, maka berilah dia bantuan. Jangan berharap orang yang engkau bantu dia yang akan membalasmu. Ini kuncinya ya, bahwa berbuat baiklah ya, dia bayar utangnya atau tidak, yang penting niat kita tulus, maka Allah akan mengganti lebih daripada itu. Itu pemahaman yang paling tinggi ya. Maka jangan pakai pepatah bahwa air susu dibalas air tuba ya. Pakailah pepatah ya, air susu dibalas madu, meskipun bukan orang itu yang membalas, tapi Allah yang membalasnya ya. Jadi seperti itu.